C kuadrat untuk uji normalitas atau chi-square test for normality. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data numerik yang kita miliki itu berasal dari populasi yang berdistribusi normal, atau salah satu metode yang dapat digunakan adalah C kuadrat, yaitu chi-square test for normality, untuk menguji kesesuaian antara distribusi data aktual atau frekuensi observasi dengan frekuensi harapan dari distribusi normal teoritis. Lalu ada hipotesis statistiknya. H0 itu atau hipotesis 0, data berasal dari populasi yang berdistribusikan normal. Sedangkan H1 itu adalah hipotesis alternatif, data yang tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Langkah-langkah uji chi kuadrat untuk normalitas. Yang pertama ada kumpulkan data dan hitung statistik dasar meannya atau standar deviasinya dan total jumlah datanya. Yang kedua, bagi data ke dalam kelas interval. Biasanya data itu dibagi menjadi 5-10 kelas tergantung ukuran sampelnya. Yang ketiga, hitung frekuensi observasi atau hitung banyaknya data pada setiap kelas. Berarti observasinya dihitung, lalu banyak kelas pada banyak data pada tiap kelasnya pun dihitung. Yang keempat ada hitung frekuensi harapan, lalu gunakan distribusi normal standar untuk menghitung luas area Z untuk setiap interval yang menggunakan tabel Z, lalu kalikan dengan total N. N-nya itu sama dengan EI sama dengan PI kali N. Nah, untuk yang kelimanya adalah hitung statistik uji chi kuadrat, yaitu X pangkat 2 sama dengan total keseluruhan 0 I kurang EI pangkat 2 tutup kurung pangkat 2 per EI. Lalu yang keenam ada tentukan derajat kebebasan atau DF-nya. DF sama dengan K kurang P dalam kurung per 1. Nah, itu P itu jumlah parameter yang diestimasi, biasanya mean dan standar deviasinya atau P sama dengan 2 gitu. Nah, untuk yang 7 bandingkan dengan nilai tabel. Jika X pangkat 2 hitung itu lebih besar dari X pangkat 2 tabel, maka itu disebut dengan tolak H0. Tapi jika X pangkat 2 hitung itu lebih kecil sama dengan X pangkat 2 tabel, maka hal itu adalah gagal tolak H0. Maka contoh soal yang bisa diterapkan adalah suatu data berjumlah jumlah 50 dengan rata-rata 100 dan standar deviasi 10 ingin diuji apakah data tersebut berdistribusi normal dengan menggunakan uji chi-square dan para signifikasinya 5%. Maka data yang dibagi ke dalam 5 kelas interval yaitu sebagai berikut. Interval dari kurang dari 85 itu observasi dapat 4, terus 85 sampai 95 itu adalah 10, 95 ke 105 adalah 20, 105 ke 115 adalah 10, dan lebih dari 115 adalah 6. Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hitung Z untuk batas kelasnya, gunakan rumus berikut. Lalu batas bawah kelasnya itu 85. Ya, berarti Z sama dengan 85 dan 100 per 10 sama dengan min 1,5. Lalu batas atas kelasnya itu 95, maka Z sama dengan 95 kurang 100 per 10 sama dengan min 0,5 dan seterusnya. Lalu yang kedua, hitunglah luas di bawah kurva normal menggunakan tabel Z untuk luas antara batas Z. Misalnya intervalnya adalah kurang lebih 8, maka Z bawahnya adalah tak terhingga, minus tak terhingga atau minus 0,5. Nah, itu terus Z atasnya minus 1,5. Lalu
dilihat daripada tabel berikut ya gitu, maka yang di tabel urutan tabel terakhir adalah kurang lebih dari 115 adalah Z bawahnya 1,5 dan Z atasnya tidak terhingga, yang mana probabilitasnya adalah 0,668. Nah, lanjutnya yang ketiga adalah hitung frekuensi harapan, yaitu E sama dengan P kali N sama dengan probabilitas dikali 50. Nah, ini udah ada tabelnya juga, intervalnya dari yang dari yang lebih kecil dari 85 sampai yang lebih besar dari 115. Di situ ada interval, ada P, ada E sama dengan hasil dari E sama dengan P kali 50 itu berapa. Nah, yang keempat adalah hitung 0E pangkat 2 per E untuk setiap kelas. Contohnya misalnya gini, 4 kurang 3 pangkat kurang 3,34 pangkat 2 per 3,34 sama dengan 0,4356 per 3,34. Maka hitungan untuk semua kelasnya lalu jumlahkan. Nah, misalnya misal akhirnya itu X pangkat 2 itu sama dengan 4,85 seperti itu. Lalu penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang kelima ada derajat kebebasan, yaitu df tadi dengan K kurang P kurang 1 sama dengan 5 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, nilai kritisnya yang keenam ada data dari tabel X pangkat 2 dan huruf df sama dengan 2 dan delta sama dengan 0,5. Nah, itunya yang tabelnya itu adalah 5,991. Nah, sedangkan untuk yang putusannya adalah X pangkat 2 hitung X pangkat 2 hitung itu 4,85 lebih kecil dari 5,99, yang mana hal ini termasuk dalam gagal telak H0. Dan kesimpulan yang bisa diambil adalah data berdistribusi normal. Lalu ada C kuadrat untuk uji independensi. Uji C kuadrat untuk independensi digunakan untuk mengukur apakah dua variabel kategorik ini saling bebas itu maksudnya tidak berhubungan lalu satu sama lain dalam suatu populasi, yang mana hanya menentukan apakah dua variabel kategorik itu saling bergantung atau tidak dalam sebuah tabel kontingensi. Lalu ada hipotesis statistik, yang mana H0 itu atau hipotesis 0 itu adalah kedua variabel tidak saling berhubungan atau independen. Lalu H1-nya adalah hipotesis alternatif, yang mana kedua variabel tidak ada hubungan atau tidak saling berhubungan atau disebut dengan tidak independen. Langkah-langkah uji C kuadrat untuk independensi. Yang pertama ada susun tabel kontingensi, tabel berisi frekuensi observasi dari dua variabel kategori. Lalu yang kedua ada hitung frekuensi harapan, yaitu EIJ sama dengan total baris kali total kolom J per total keseluruhan. Lalu yang ketiga adalah hitung statistik C kuadrat, yaitu X pangkat 2 sama dengan keseluruhan OIJ dikurang OIJ pangkat 2 per EIJ, seperti yang sebelum-sebelumnya. Lalu ada tempat tentukan derajat kebebasannya atau DF-nya, yaitu dalam kurung R kurang 1 dalam kurung C kurang 1. Lalu R adalah jumlah baris, C adalah jumlah kolom. Yang kelima adalah bandingkan nilai Chi square-nya. Itu adalah jika X pangkat 2 hitung itu lebih besar dari X pangkat 2 tabel, maka disebut dengan tolak H0. Jika X pangkat 2 hitung itu lebih kecil sama dengan X pangkat 2 tabel, maka itu disebut dengan gagal tolak H0. Masuk ke contoh soalnya. Sebuah survei dilakukan untuk melihat hubungan antara jenis kelamin dan preferensi minuman. Data diperoleh sebagai berikut. Jika laki-laki menyukai kopi adalah 40, laki-laki yang menyukai teh ada 30, maka totalnya adalah 70. Sedangkan perempuan yang menyukai kopi adalah 20 dan menyukai teh adalah 60, maka totalnya adalah 80. Kopi jika ditotalkan keseluruhan dari satu cakup laki-laki dan perempuan adalah 60, sedangkan teh jika ditotalkan keseluruhan dari laki-laki dan juga perempuan yaitu 90.
dan total keseluruhannya adalah 150. Apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dan preferensi minuman pada taraf signifikan sebesar 5%? Maka penyelesaiannya sebagai berikut. Yang pertama, frekuensi observasi itu sudah diberikan dalam tabel tersebut, dalam tabel sebelumnya. Sedangkan yang kedua, hitung frekuensi harapannya dengan rumus EIJ sama dengan total baris dikali total kolom per total keseluruhan. Yang mana jika dihitung, laki-laki yang menyukai kopi itu 70 kali 60 per 150 sama dengan 28. Sedangkan laki-laki yang menyukai teh adalah 70 kali 90 per 150 adalah 42. Sedangkan perempuan yang menyukai kopi adalah 80 kali 60 per 150 adalah 32. Dan perempuan yang menyukai teh adalah 80 kali 80 per 150 adalah 48. Yang ketiga, ada hitung x kuadrat x pangkat kuadrat, ya, menggunakan x kuadrat sama dengan keseluruhan e pangkat 2 per e. Hitung satu persatu. Yang pertama, laki-laki yang menyukai kopi yaitu 40 kurang 28 pangkat 2 per 28 sama dengan 124 per 28 sama dengan 5,14. Lalu laki-laki yang menyukai teh adalah 30 kurang 42 pangkat 2 per 42 yaitu 144 per 42, dan hasilnya adalah 3,43. Sedangkan perempuan yang menyukai kopi adalah 20 kurang 32 pangkat 2 per 32 yaitu 144 per 32, hasilnya 4,50. Perempuan yang menyukai teh adalah 60 dikurang 48 pangkat 2 sama dengan per 48, lalu hasilnya adalah 144 per 48, maka hasilnya adalah 3,00 atau 3. Dan total x pangkat 2 adalah 5,14 ditambah 3,43 ditambah 4,50 ditambah 3,00 adalah 16,07. Dan lanjutannya adalah derajat kebiasaannya yang keempat, atau DF-nya adalah 2 dikurang 1 sama dengan 1. 5. Nilai X pangkat 2 tabel atau deltanya adalah 0,05, DF-nya adalah 1. Maka X pangkat 2 tabel atau tabelnya adalah 3,841 dan dapat diambil kesimpulan adalah karena X pangkat 2 hitung itu adalah 16,7, maka lebih besar dari X pangkat 2 tabel yang mana hasilnya adalah 3,841. Maka tolak H0 terdapat hubungan antara jenis kelamin dan juga preferensi minuman. Baik, sekian pembahasan dan juga penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kurang jelas kalimat ataupun hal-hal yang tidak dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.